Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di pembelajaran algoritma ya. Pada sesi ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara melacak, merunut sebuah algoritma tanpa komputer. Jadi kita akan mencoba melacak perubahan setiap variabel di dalam yang terjadi di dalam sebuah algoritma. Jadi saya beri judul apa ya? Beri judul pelacakan algoritma. Algoritma ini kita akan representasikan dalam bentuk pseudocode, kan bisa dengan menggunakan flowchart, bisa dengan menggunakan pseudocode. Kita pakai pseudocode. Pseudocode yang akan kita pakai adalah pseudocode yang saya kira lebih dekat ke bahasa C dan Python lah ya. Ada beberapa beberapa konvensi yang akan kita pakai di pseudocode ini. Karena memang pseudocode tidak ada aturan bakunya sebetulnya. Berbeda dengan bahasa pemrograman, dia bahasa formal. Di pseudocode adalah hanya merupakan terjemahan dari bahasa manusia saja yang lebih didekatkan ke bahasa pemrograman. Jadi belum bahasa pemrograman. Yang akan kita pakai, pertama yang akan kita pakai konvensinya adalah operator assignment atau pemberian nilai. Pemberian nilai itu kita akan memberikan notasi seperti ini. Tanda panah yang ke kiri, berbalik ke kiri. Jadi kalau saya punya notasi A panah seperti ini diassign ke 10, artinya maknanya bahwa variabel A, saya punya sebuah variabel A, kemudian saya isi dengan angka 10. Jadi notasinya A diisi dengan 10 begitu. Sebetulnya kenapa tidak pakai A sama dengan 10? Saya takutnya tanda sama dengan ini tertukar dengan operator logika. Membandingkan kan sebuah operator logika, nanti sebetulnya di bahasa pemrograman ini akan kita akan dipakai dengan A sama dengan 10, sebetulnya begitu. Tetapi di dalam notasi pseudocode saya akan menggunakan A panah begini. Nah, nanti di pernyataan logika itu saya pakai sama dengan. Nanti kalau di bahasa pemrogramannya A sama dengan 10. Saya tulis dengan ini di pseudocode. Ya, jadi ini sebuah operasi pemberian nilai assignment. Kalau ini sebuah pernyataan logika yang bisa bernilai true atau false. Ini membandingkan, gitu ya. Jadi kita akan pakai notasinya panah begini sebagai operator pemberian nilai. Kemudian ada beberapa keyword di dalam pseudocode yang akan kita pakai, yang akan saya tulis dalam bentuk dicetak dalam huruf kapital. Misalnya for, saya tulis dalam for. Kemudian ada while, saya tulis dalam while. Kemudian print, saya tulis dalam print. Keyword itu saya tulis dalam bentuk huruf kapital. Itu ya. Nah, baik. Misalnya dan sebuah algoritma saya selalu awali dengan tulisan start dan stop. Algoritmanya ada di sini. Notasinya begitu ya. Baik, kita ambil contoh yang pertama dulu. Saya ambil contoh yang pertama ya. Nih, tentang assignment. Nih. Saya punya sebuah pseudocode dari sebuah algoritma seperti begini. Nah, untuk melacak sebetulnya perubahan dari nilai-nilai dari sebuah variabel di dalam sebuah pseudocode itu, kita bisa menggunakan tabel. Orang menyebutnya sebagai trace table, tabel untuk melacak, tabel lacak lah begitu. Nah, cara membuat tabel lacaknya bagaimana? Pertama kita perhatikan di dalam algoritma kita itu kita akan punya berapa variabel. Kita lihat di sini ada berapa variabel. Variabel yang pertama bebek. Bebek itu nama sebuah variabel. Kemudian ada kambing. Kambing itu bukan kambingnya, tapi kambing itu nama sebuah variabel, ya kan?
Kemudian ada bebek, kambing, ada sapi sini. Bebek sudah tadi, kambing, sapi. Berarti saya punya 3 variabel. Variabel bebek, variabel kambing, variabel sapi. Kemudian apa lagi? Bebek, kambing. Cuma 3 variabel. Nah, selama proses algoritma berjalan, si variabel itu akan diisi oleh nilai-nilai dan kita akan memanipulasi isi dari variabel tersebut. Nah, sehingga kita akan lebih mudah jika buat tabel saja dari variabel-variabel tersebut. Kita buat tabel ya, tabel. Karena kita ada punya 3 variabel. Variabelnya adalah di sini bebek. Sini bebek. Di sini kambing. Di sini sapi. Nah, kita akan melihat langkah per langkah. Anda perlu perhatikan juga bahwa algoritma itu akan dieksekusi, dijalankan dari atas ke bawah secara berurutan, dari atas ke bawah. Jadi langkah per langkah. Setiap langkah itu akan memanipulasi variabel, merubah nilai variabel. Kita lihat contoh yang ini. Di langkah yang pertama, kita akan memberikan nilai, ini adalah pemberian nilai angka 5 ke dalam variabel bebek. Berarti di langkah pertama, bebek itu bernilai angka di baris ke-1 ya. Pernyataan baris ke-1, bebek panah kiri 5. Artinya variabel bebek diisi oleh 5. Berarti di di baris ke-1, variabel bebek akan berisi angka 5. Kambing belum ada. Saya coret aja, saya beri tanda begini. Kemudian kita masuk ke baris kedua. Di baris kedua ada pernyataan kambing diisi dengan 10. Berarti bebeknya berapa? Bebeknya tetap 5. Kan tidak ada di baris kedua, tidak ada pernyataan yang memanipulasi variabel bebek, sehingga variabel bebek akan tetap 5. Dan variabel kambing sekarang tadinya tidak ada, sekarang sudah dibuat dan diisi dengan angka 10. Sapi bagaimana sapi? Sapi belum ada. Kemudian di baris ketiga nih. Baris ketiga itu sebuah pernyataan yang membuat sebuah variabel sapi. Variabel sapi, ini kan variabel sapi diisi dengan penjumlahan. Kita lihat ini operator aritmatika, penjumlahan. Jadi kita akan menjumlahkan dulu isi variabel bebek dan variabel kambing, kemudian dimasukkan ke dalam variabel sapi. Sementara ini variabel bebek kan isinya 5, variabel kambing isinya 10. Berarti variabel sapi akan diisi oleh 15 gitu kan? Nah, sekarang kita lihat dengan pernyataan ketiga ini variabel bebek berapa? Variabel bebek di pernyataan ketiga tidak dimanipulasi, artinya dia tetap 5. Variabel kambing tetap 10. Yang berubah adalah variabel sapi. Pernyataan 3 itu memanipulasi variabel sapi yang tadinya tidak ada dibuat, kemudian diisi dengan bebek dan kambing. Saat ini bebek isinya 5, kambing isinya 10. Jumlahkan, dimasukkan ke dalam sapi. Berarti sapi akan isi dengan angka 15. Begitu. Jelas ya? Kemudian baris selanjutnya, baris keempat. Di baris keempat, kita lihat pernyataan baris keempat itu kita akan memanipulasi variabel bebek. Kita akan menggunakan variabel sapi dan variabel kambing. Berarti variabel bebek akan berubah nih. Di sini akan berubah nih. Isinya dirubah dengan apa? Variabel bebek diisi dengan sapi. Sapi saat ini bernilai 15. Sapi kan 15 nih. 15 dikali 2 dikurangi kambing. Kambingnya 10. Berarti 15 dikali 2, 30, dikurangi 10, 20 kan? 20 itu dimasukkan ke dalam variabel bebek, berarti di sini 20. Artinya variabel bebek sudah bukan lagi isinya 5, tetapi variabel bebek setelah operasi pada baris keempat itu, pernyataan baris keempat itu berisi 20. Variabel kambing berapa? Kambing tetap tidak dimanipulasi kan? Tidak ada baris keempat yang menyatakan manipulasi kambing, hanya mengambil nilai kambing. Berarti sapi tetap 15. Jadi setelah baris keempat dieksekusi, yang berubah adalah variabel bebek 20, kambingnya 15 dan sapinya kambing 10 dan sapinya 15 gitu kan. Nah, sekarang pernyataan nomor 5, pernyataan baris kelima. Yang dimanipulasi adalah variabel kambing dengan mengambil data dari variabel bebek dan variabel sapi. Iya kan? Artinya kita operasikan dulu bebek dikurangi sapi. Saat ini bebek berapa? Bebek 20. Bukan 5 lagi, tapi sekarang bebek 20.
Bebek 20 dikurangi sapi. Sapi terakhir nilainya apa? Sapi terakhir nilainya 15, berarti 20 dikurangi 15. 5 itu dimasukkan ke dalam kambing. Berarti kambing akan berubah. Di sini menjadi 5. Tadinya 10 tapi ditimpa oleh angka 5, yaitu hasil pengurangan dari bebek dikurangi kambing. Bebeknya berapa? Bebeknya tetap tidak ada di baris kelima. Baris kelima ini tidak ada pernyataan yang memanipulasi nilai nilai bebek dan sapi. Berarti bebeknya tetap 20 dan sapinya tetap 15. Yang berubah kambing yang tadinya 10 jadi 5. Jelas ya? Sekarang perintah nomor 6. Perintah nomor 6 itu hanya print kambing itu ngeprint isi dari variabel kambing. Variabel kambing isinya adalah 5. Berarti ketika print kambing dia akan ngeprint angka mencetak angka 5. Kenapa angka 5? Isi dari variabel kambing itu adalah angka 5. Kalau dia print bebek maka tercetaknya angka 20, kan begitu. Kalau print sapi angkanya 15 yang dicetak. Karena saat ini terakhir setelah baris kelima itu variabel bebek isinya 20, variabel kambing isinya 5 dan variabel sapi isinya 15. Jelas ya? Jelas ya? Itu cara melacak algoritma yang pertama. Hanya sekuensial berurut saja. 1, perintah 2, perintah 3, perintah 4, perintah 5. Tidak ada looping. Baik. Itu untuk pelacakan yang sekuensial. Kita lihat contoh yang nomor 2. Yang contoh nomor 2 ini sudah ada looping nih. Sebentar saya pindahkan dulu. Nah, ini dulu. Nah, algoritma nomor 2 nih. Ini sebetulnya agak ke sini nih ya. Ininya. Oh, tidak bisa diambil. Oke. Ininya agak startnya agak ke sana lah. Enggak apa-apa. Kita lihat. Di dalam algoritma yang kedua ini, lihat ada kata kunci. Kalau start atau stop itu selalu ada. Kata kunci input. Kata kunci input itu menyatakan bahwa algoritma menerima masukan. Karena algoritma itu kalau saya gambarkan begini kan, ini algoritmanya apalah ya. Ini ada masukan, input namanya. Input, ini ada keluaran, output. Nah, apa yang dimasukkan kemudian diolah oleh algoritma, diolah, hasilnya dikeluarkan, output, kan begitu. Input ini diproses oleh algoritma menjadi output, keluaran. Nah, untuk memasukkan data ke dalam algoritma itu keywordnya adalah input. Maka di sini ada input n, artinya dia memasukkan n. Dalam hal ini n-nya adalah angka, ya kan? Angka bilangan bulat. Oke, kita lihat sini. Input n ini artinya memasukkan bilangan disimpan, dalam variabel n. Jadi dia membuat algoritma ini akan membuat sebuah variabel n. Ketika orang berteriak 5 itu disimpan dalam n. 7 berarti n-nya diisi dengan 7. Begitu ya? Jelas ya? Jadi input n itu artinya si algoritma itu menerima masukan yang disimpan dalam variabel n. Dalam kasus kita variabel data yang dimasukkannya itu angka. Oke ya. Jelas ya? Oke. Keywordnya adalah input. Jadi kalau ada input X berarti menerima masukan data yang disimpan dalam variabel X. Input kambing berarti menerima inputan, nanti inputan itu dimasukkan dalam variabel kambing. Jelas ya? Oke, input n berarti dia menerima masukan dan masukan itu akan disimpan dalam variabel n. Kemudian Anda lihat lagi di sini for. Nah, for itu looping. Looping yang dilakukan sintaksnya kan begini. Looping bahwa body for-nya itu kan dari sini. Ini kan body for.
Saya ganti. Ini dia ditulis menjorok. Nah, ini perintah ini yang ada itu disebut dengan body for-nya. Yang ini kebetulan satu baris. Kalau ada beberapa baris ya tetap satu blok yang menjorok ke dalam ininya. Saya tulis menjorok ke dalam. Beda dengan for dengan s satu. Yang menjorok ke dalam itu body for. Dia akan dilakukan berapa kali? Dilakukan dari i sama dengan 1 sampai n. N-nya apa? N-nya tadi yang dimasukkan. Jadi kalau saya inputkan ke dalam algoritma ini, jika dimasukkan angka 3 misalnya, berarti n itu akan 3. Berarti pernyataan yang ini akan menjadi for i sama dengan 1 to 3. Karena inputnya 3. Sekarang print algoritma. Artinya dia suruh ngeprint tulisan algoritma. Mencetak algoritma. Artinya bahwa kita mencetak algoritma itu sebanyak apa? Sebanyak dari i sama dengan 1 to 3. Berarti i-nya kan dari sini akan kelihatan bahwa i-nya kan for itu i-nya akan bergerak nih dari 1 kemudian 2 kemudian 3. Jadi ketika i sama dengan 1 dia ngeprint. Ketika i sama dengan 1 jadi gini. Saya buat tabel lagi, trace table lagi. Nih, sini variabelnya i. Variabel n, ada variabel n, oke lah, nggak apa-apa. Variabel n, kemudian ada variabel i, kemudian perintah ngeprint lah itu. Jadi n-nya berapa? Misalnya n-nya 3. Berarti untuk for yang pertama i-nya adalah 1. Karena ini dari i sama dengan 1 sampai 3. Berarti i-nya sudah kita bisa baca dari sini bahwa i-nya akan bergerak dari 1, 2, 3. N-nya berapa? Tetap 3. N mah tidak berubah kan? Dari i sampai 3. Jadi ini sehingga saya tulis lah ya, biar tidak membuat pusing. Ini jadi i-nya saja. Ketika i sama dengan 1, maka dia akan ngeprint tulisan algoritma. Setelah itu tidak selesai dia akan balik lagi karena masih ada i-nya 2, maka dia akan ngeprint lagi algoritma. Setelah itu selanjutnya ada yang ketiga, i-nya 3, berarti ngeprint algoritma lagi. Artinya bahwa body program ini akan dilakukan dieksekusi dari i sama dengan 1 sampai dengan 3, n-nya 3, berarti 1, 2, 3. 3 kali berarti. Dia akan 3 kali ngeprint algoritma, tulisan algoritma. Jelas ya? Jadi struktur for itu seperti begitu. For, i sama nanti di kelas selanjutnya saya akan menggunakan notasi yang lebih dekat ke bahasa C ya. Jadi sementara ini kita gunakan ini. For i sama dengan 1 to n, artinya i-nya akan bergerak dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai n. N-nya berapa? Tergantung inputan n. Misalnya n-nya dimasukkan 5, berarti i-nya akan dari 1 ngeprint, 2 ngeprint, 3 ngeprint, dan selanjutnya sampai n 5 ngeprint, 6 tidak ada karena n-nya 5, 1 sampai 5. Berarti dia akan ngeprint sebanyak 3 kali. Jelas ya? Oke, lebih jelasnya kita lihat yang inilah. Untuk struktur for ya. For ini dulu lah, ini ke bawahin, ini dulu. Nih. Oke, kita lihat yang ini. Ini harusnya di sini, startnya di sini nih. Saya nulisnya salah nih. Startnya agak ke sini. Start, kemudian di sini stop. Oke, mohon dimaklum. Anda lihat sini. Yang pertama adalah ada input. Seperti tadi saya bilang, input. Input itu artinya algoritma ini akan menerima memasukkan data. Seperti ini berarti kalau saya gambar kan begini nih. Kalau saya gambar ini proses algoritma di sini. Algoritmanya sini. Ini ada input. Input diproses oleh algoritma, kemudian dikeluarkan dari algoritma, ini output.
output. Inputnya apa? Inputnya di sini variabel ayam. Artinya adalah data yang dimasukkan ke dalam algoritma itu nanti disimpan dalam variabel ayam. Misalnya dimasukkan di sini 7. Berarti di dalam algoritma itu ayam itu diisi dengan 7. Datanya 10. Berarti variabel ayam itu akan diisi oleh angka 10. Begitu ya? Jelas ya? Jadi input ayam itu artinya bahwa saya menerima masukan dan saya akan menyimpan masukan itu dalam variabel ayam. Jelas ya? Dalam hari ini saya kira bilangan bulat yang dimasukkan. Supaya lebih mudah saja. Bilangan bulat, nanti bilangan bulat masukan itu disimpan dalam variabel ayam. Kemudian selain variabel ayam, jadi variabel ayam itu menyimpan inputan, masukan ya, angka masukan. Kemudian saya buat sebuah variabel baru lagi yang namanya bebek. Bebek itu sebuah variabel. Kenapa variabelnya namanya bebek? Apapun bebas variabel. Misalnya B atau X atau Y atau Z variabel. Dalam hal ini saya inginnya menuliskan dalam algoritma ini menggunakan variabel namanya bebek dan diisi dengan angka 0. Jadi di baris ke-1 ini input, di baris kedua ini buat variabel baru namanya bebek diisi dengan 0. Kemudian nah ini looping nih. For i sama dengan 1 to ayam. Jadi kalau ayamnya tadi inputnya ayamnya adalah ayam sama dengan 2 atau ayam sama dengan 5 lah ya itu. Berarti di sini looping ini akan dilakukan dari 1 i-nya 1, 2, 3, 4, 5. Karena sampai to ayam, to 5 berarti i sama dengan 1 to 5. Ya kan? Kalau ayamnya isi dengan 2 berarti 1 to 2 berarti akan loopingnya i sama dengan 1, i sama dengan 2, tidak ada i sama dengan 3 karena sampai 2. Kalau inputnya adalah 6 berarti si i akan bergerak dari 1, 2, 3 sampai 6. Jelas ya? Jelas ya? Oke, di dalam setiap looping, di dalam setiap i, jadi i sama dengan 1 dia melakukan ini. Ya kan? Belum ngeprint. Jadi body looping itu, body for itu hanya sampai sini. Ini sudah di luar karena dia sudah menjorok keluar. Jadi ketika looping ini selesai, baru ini dilakukan. Jelas ya? Jadi bukan setiap looping ini dilakukan segini, bukan. Segini. Lakukan ini berulang-ulang dari i sama dengan 1 sampai 2 misalnya atau i sama dengan i sama 1 sampai 6 misalnya kalau ayamnya 6. Berarti ini yang dilakukan sekali, terus 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Setelah selesai 6 kali baru lakukan ini. Jelas ya? Jelas ya? Oke. Anda lihat di pernyataan di loop ini, di pernyataan for ini yang dimanipulasi adalah variabel bebek. Jadi variabel bebek pasti akan berubah-ubah. Pada awalnya variabel bebek bernilai 0. Tapi kemudian dimanipulasi sebanyak berapa kali? Beberapa kali di sini. Sehingga variabel bebek akan berubah. Pada saat terakhir setelah selesai variabel bebek berubah, bebek berubah, terakhir di print apa sih yang ada di dalam bebek. Algoritma itu begitu, yang ini maksudnya begitu. Jelas ya? Oke, kita sekarang ngetrace. Supaya lebih mudah kita akan gunakan trace table ya, trace table. Seperti yang sudah saya buat trace table-nya. Sorry, ini harusnya hitam. Lihat, variabel yang akan terlibat di sini adalah apa? Pertama ada ayam ya. Jelas, ayam itu menyimpan inputan kan begitu kan? Walaupun ayam tidak akan berubah-ubah, hanya sekali dia tidak akan berubah. Anda lihat, apakah variabel ayam berubah-ubah? Kita lihat. Di sini tidak ada pernyataan bebek 0, bukan. Ini tuh ayam, bukan. Ini tidak memanipulasi ayam. Jadi kalau ada pernyataan ayam sama dengan bla 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 bla, nah berarti variabel ayam berubah. Seperti ini variabel bebek yang berubah. Kalau ini yang di sebelah kanan ini ayamnya ada di sini, tidak berubah. Jelas ya? Jadi Anda bisa melihat variabel mana yang berubah itu kalau ada pernyataan yang merubah variabel tersebut. Ya, ayam tidak akan berubah, tapi biarlah saya tulis di sini supaya lebih jelas saja. Oke.
Nih. Kemudian yang akan variabel yang ada itu adalah bebek. Bebek berubah atau tidak? Ada, karena ada di sini. Ada pernyataan ini. Pasti variabel bebek berubah-ubah. Kemudian saya lihat lagi ada variabel apa? Ada ayam, bebek. Sudah. Ada i. Kan? Ada i di sini, variabel i. Baik. Sekarang kita lihat di baris pertama. Misalkan saya inputkan angka misal dimasukkan angka 5 lah, angka 5. Artinya bahwa inputnya 5 dan 5 itu akan menjadi variabel ayam. Jadi variabel ayam di baris pertama ini berarti variabel ayam akan bernilai 5 karena inputnya 5. Kan begitu. Angka 5 yang dimasukkan. Jelas ya? Oke. Kemudian variabel bebek bagaimana? Belum ada. Masih belum ada. Kemudian di baris kedua variabel bebek 0. Berarti sekarang ayamnya berapa setelah baris kedua? Ya ayamnya tetap 5 karena tidak dimanipulasi, tidak dirubah. Berarti bebeknya adalah 0. I-nya ada? Belum ada. Nah, baru ke sini. Baris ketiga, nah for i sama dengan 1, i-nya mulai ada nih. Berarti sampai baris ketiga itu ayamnya masih 5, tidak dimanipulasi, bebeknya masih 0. Dan i-nya mulai dari 1. Ya kan? For i berarti i to 5. Berarti i-nya kalau kita lihat i-nya akan bergerak dari 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Kan begitu? Karena apa? Karena i-nya dari 1 to 5. Jelas ya? Oke, berarti ini baris keempat. Baris ketiga ini baris keempat, ini baris kelima ya. Baris keempat. Nah, begini, baris keempat ini akan dilakukan berulang-ulang selama i-nya 1 sampai 5. Ya kan? Baris kelima itu setelah selesai perulangan. Ya kan? Jelas ya? Baik. Pada saat i sama dengan 1, sekarang masuk ke baris keempat. Pada i sama dengan 1, sekarang i sama dengan 1, bebeknya akan bernilai berapa? Ini pada saat i sama dengan 1 sini. I sama dengan 1. I sama dengan 1, bebek bernilai 5. Ya kan? Bebek pada saat i sama dengan 1, bebek bernilai 5. Dan bebek bernilai 5. Bebek ayam 5. Bebek bernilai 0. Ya kan? I sama dengan 1. Kemudian dia melakukan ini. Bebek sama dengan bebek ditambah i. Bebek saat itu bernilai yang ini dulu. Berarti kerayakan yang ini nanti isi dengan variabel bebek. Bebek sama dengan bebek plus i. I-nya kan 1. Bebeknya saat itu bernilai berapa? 0. 1, 0. Berarti 1 tambah 0, 1 dimasukkan ke dalam variabel bebek. Jadi si bebek itu tadinya berisi 0 ditimpa dengan angka 1. Ya kan? Jelas ya? Nah, sekarang berarti bebek itu sekarang bernilai 1 di sini. Atau saya tulis di sinilah bebek ini awal ya. Ini akhir. Biar kelihatan. Akhir itu maksudnya setelah akhir baris keempat. Di akhir baris keempat si bebek itu kan tadinya 0. Dia akan berubah nilainya menjadi 1. Karena bebek sama dengan bebek ditambah i jadi 1. Ini akan menjadi awal dari sini. Ini kan? Looping yang kedua. Sekarang masuk yang looping yang kedua. 2 adalah i. I-nya kan tadi bebeknya berisi angka 1. Sekarang i-nya 2. Ya kan? Baris i1 sudah selesai. Sudah mengeksekusi ini. Sudah selesai. Ya kan? I1 sudah selesai sampai sini. Sampai sini akhirnya adalah bebeknya sudah bernilai 1. Sekarang masuk ke yang kedua. Berarti i-nya 2. Bebeknya kan tadi sudah berubah jadi 1.
Berarti 1 ditambah 2 jadi 3. 3 itu dimasukkan ke dalam variabel bebek yang tadinya isinya 1. Berarti paybacknya akan berubah menjadi 3 karena penjumlahan dari 2 dan 1 kan begitu. Jadi pada akhir looping yang ini, looping yang kedua, bebeknya bernilai 3. Masuk ke looping yang pada saat I sama dengan 3, berarti bebeknya pada saat masuk itu bebeknya 3 kan begitu kan? 3. Sekarang bebek ditambah I, 3, I-nya kan 3. Bebeknya sudah berangka, isinya angka 3. 3 tambah 3, 6. Masukkan lagi dalam variabel bebek, berarti setelah akhir ini variabel bebek berisi angka 6. Selesai looping yang ini. I 3. I-nya tambah 1 sekarang menjadi 4. Berarti di sini pada saat I 4 awal nilai variabel bebek itu adalah 6 kan? Tadi kan sudah di sini di akhir itu 6, berarti dia awalnya 6. Akhir looping ketiga, akhir pada saat I ketiga itu adalah awal pada saat I sama dengan 4. Sekarang bebek sama dengan bebek ditambah I-nya kan 4. 6 tambah 4 10. Berarti di sini variabel bebek ini bebek akhir kan, ini bebek akhir. Bebek akhir akan bernilai 10. Awalnya bernilai 6. Tapi setelah akhir proses dia bernilai 10 karena dimanipulasi tadi, ditambahkan dengan I-nya. 10 kan? Selesai nih looping ini. Masih ada looping? Masih, karena I-nya baru 4. Sekarang I-nya 5. Pada saat 5 masuk ke looping kelima, I awalnya berapa? Ya tadi I akhir pada looping keempat, berarti 10. Ya kan? 10 ditambah 5 kan? Bebek akhir sama dengan bebek awal ditambahkan I. 10 tambah 5 berarti sini 15. Oke. Setelah itu ada looping lagi? Tidak ada, sudah selesai. Jadi pada saat setelah looping selesai, pada saat I sama dengan 5 sudah selesai, berapa nilai bebek? Nilai bebek itu adalah nilai bebek akhir di sini. Nilai variabel bebek yang terakhir. Nah, kita di perintah di baris kelima disuruh ngeprint bebek. Print bebek. Artinya ngeprint angka yang ada di dalam variabel bebek. Berapa angka yang ada di dalam variabel bebek? Ya 15 yang terakhir kan. Berarti di sini angka 15. Jelas tidak? Ya. Jadi seperti itu. Jadi Anda lihat ayamnya berapa ayamnya di sini, setiap ayamnya tidak akan berubah, dia tetap 5 saja karena tidak dimanipulasi. Tidak ada pernyataan yang memanipulasi variabel ayam. Variabel ayam itu tetap, yang dimanipulasi dalam variabel bebek dan variabel I. Kalau saya ingin di sini print, saya beri perintah print I print I, maka yang dipilih adalah angka 5. Karena I-nya yang terakhir itu 5. Jelas ya? Jelas? Oke, itu cara ngetrace untuk looping menggunakan for. Oke, kembali lagi yang lain sekarang. Kita lihat yang lain. Saya gunakan, oke ini belakangan, ini belakangan ya. Sini saya bahas dulu yang ini. Page barulah. New page. Oke. Bahas yang ini. Sekarang kita lihat yang ini. Nah, Anda lihat sini. Amati dulu. Pertama, Anda lihat ada for 2 kali sini. Ada for. Artinya ada looping di dalam looping. Jadi for yang pertama akan berjalan dari I sama dengan dari 1 sampai num. Numnya kan input nih. Berarti si algoritma ini akan menerima inputan berupa sebuah angka yang nanti disimpan dalam variabel num. Jelas ya? Num tidak akan dimanipulasi, dia hanya diambil saja. Artinya variabel num tidak akan berubah selama algoritma ini berjalan. Kemudian saya punya juga sebuah variabel kambing. Variabel kambing itu variabel yang pertama diisi dengan 0.
Artinya variabel kambing di awal algoritma akan diberikan nilai 0. Kemudian saya akan melakukan looping sebanyak, kalau ini numnya saya ambil misalnya numnya 3. Numnya 3. Berarti dia akan berjalan dari I sama dengan 1 sampai 3 gitu kan. Artinya ini I sama dengan 1, I sama dengan 2, sama dengan 2, I sama dengan 3. Selesai untuk ini. Kemudian di dalamnya ada variabel lain J. Variabel J dari 0 sampai 2. Artinya J-nya itu akan berjalan dari 0, J sama dengan 0, J sama dengan 1, J sama dengan 2. Berarti 3 kali juga. Tapi J-nya 0, J-nya 1, J-nya 2. Ini dilakukan untuk setiap ini. Lihat, karena dia ada di dalam. Paham maksud saya? Begini. Jadi dia akan ini, kalau kita lihat ini, kita lihat ini strukturnya, berarti ini akan ada I akan berjalan dari 1 I sama dengan 1. Sama dengan 1 dulu. Dia akan melakukan perintah ini. Perintah ini adalah perintah untuk melakukan looping lagi. Berarti J sama dengan 0, lakukan perintah. J sama dengan 1, lakukan perintah. J sama dengan 2, lakukan perintah. Ini untuk I sama dengan 1. Setelah selesai I sama dengan 1, baru I sama dengan 2. Lakukan lagi perintah. J sama dengan 0, perintah. J sama dengan 1, J sama dengan 2. Ya kan begitu kan? Jadi ini looping di luar I1, I2, I sama dengan 3 karena belum selesai nih, baru I sampai I1 sampai 3 kan, berarti 1, 2, 3 baru sampai 2, berarti sini I sama dengan 3. Apa yang dilakukan? Looping lagi, yaitu J sama dengan 0, lakukan ini, J sama dengan 1, lakukan ini, J sama dengan 2, lakukan itu. Ya kan? Jadi Anda lihat, lakukan itu adalah print man 2 ini. Ya, print di sini print man 2, print man 2, sini print man 2. Print man 2, print man 2, print man 2. Sini print man 2, print man 2, print man 2. Dari sini saya sudah kelihatan nih. Oh, salah nih algoritma. Harusnya saya buat satu pernyataan kambing sama dengan, salah nih algoritma nih. Maksud saya tidak begini, harusnya begini. Bukan print ininya, harusnya begini, biar kelihatan. Ininya saya nggak bisa hapus ya. Ininya print, di sininya kambing sama dengan kambing plus 1. Saya rubah aja gini pertanyaannya. Ini salah ini. Kalau print kambing, ya kambing tidak dimanipulasi variabel kambing. Berarti ketika saya print kambing, dia akan tetap 0 isinya kan gitu kan. Anda lihat pernyataan ini tidak ada pernyataan yang memanipulasi. Tidak ada pernyataan yang memanipulasi variabel kambing di sini. Sehingga kambingnya di sini 0. Ketika print kambing ya pasti 0. Tidak ada. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah berapa kali tulisan man 2 ini akan dicetak, akan diprint. Artinya berapa kali perintah ini dilakukan. Nah, kita bisa lihat dari sini. Pada saat I sama dengan 1, I sama dengan 1, kan I ini akan berjalan dari 1, 2, 3. Setiap I ketika I sama dengan 1 misalnya, I sama dengan 1, maka dia akan melakukan J sini. J-nya looping lagi, berarti J sama dengan 0, dia ngeprint man 2. J sama dengan 1, ngeprint man 2. J sama dengan 2, ngeprint man 2. Itu baru I sama dengan 1. Loopingnya sudah selesai belum? Berarti I-nya sekarang jadi 2, karena ini sudah 3 kali. J1, J0, J1, J2. Kan J0, J1, J2. Selesai ngeprint ini. Berarti ada 3 kali. Looping lagi sekarang I-nya yang menjadi 2. Tadi kan I-nya 1. Yang atas ini I-nya 1. Ini di dalam. I-nya 1, sekarang I-nya 2, I-nya 2. Sekarang ketika I-nya 2, J-nya juga mulai dari 0 lagi.
0, 1, 2. Karena untuk setiap I, J-nya akan berjalan dari 0 sampai 2, 0, 1, 2. Ketika I 2, 0, 1, 2. Ngeprint, ya kan? Jadi berapa kali kalau kasusnya seperti ini, kalau saya masukkan numnya 3, berarti dia akan melakukan I-nya 1, lakukan print 3 kali, yaitu 0, print ke 0, print ke 1, print ke 2. Berarti 3 kali ngeprint kan? Untuk I-nya 1. Begitu I-nya sama dengan 2, pasti ngeprint lagi 3 kali. J-nya 0, J1, 3 kali 2 sudah 6. Kalau I-nya sekarang 3 kali berarti akan ada 9 kali. Iya kan? Nah, Anda tinggal lihat saja kalau ada looping seperti begini di dalam sini. Kalau ini 5, berapa kali dia ngeprint? Pasti 5 kali 3, karena ininya lakukan 3 kali. 15 kali. Kalau di sini numnya saya inputkan 10, berarti 10 kali 3. Kenapa kali 3? Kan dari 0, 1, 2. Berarti 3 kali kan? Karena ini dari 0. J-nya dari 0. J0, J1, J2. Berarti 3 kali kan? Nah, setiap I 3 kali. Kalau ada numnya 10, berarti harus I-nya 10 kali. Berarti 10 kali 3, 30 kali. Begitu ngitungnya. Jelas ya? Ini disebut dengan looping bersarang. Looping yang ada looping lagi. Looping yang di dalamnya ada looping. Ini kan? Ini looping luar, ini looping dalam. Looping ini looping, di dalamnya ada looping lagi. Begitu. Jelas ya? Jelas ya? Ini looping I1, I2 sampai I3. Karena numnya 3, dari 1 sampai 3. Setiap I itu akan looping lagi J1, J2, J0, J1, J2. Ini J0, J1, J2. Ini J0, J1, J2. Jelas ya? Ciri khasnya begitu. Ini nested di dalamnya. Nah, di dalamnya ada ini. Ini for di luar. Ini loop looping itu perulangan bersarang. Nested loop. Nested loop, looping bersarang di dalam looping. Baik itu ya, saya kira. Kemudian saya bahas yang lainnya, samalah ini mah. Oh, ini ada if nih. Saya ambil ini dulu deh. Saya ambil dulu ini. Saya punya algoritma begini. Nah, Anda lihat inputnya adalah bil. Berarti kita memasukkan sebuah bilangan dan disimpan dalam variabel bil. Memasukkan sebuah angka, sebuah data yang dimasukkan dalam variabel bil nantinya. Nah, kita memanipulasi variabel bil. Nah, kita sudah pernah bicara tentang modulo. Modulo itu adalah operator untuk mengambil sisa hasil bagi. Modulo 2 berarti sisa hasil bagi dari 2. Lihat variabelnya ada bil, variabelnya ada sisa. Sudah 2 variabel, yaitu variabel bil dan variabel sisa. Oke, kita lihat seperti apa algoritmanya. Input bil. Kalau saya masukkan misal dimasukkan sebuah angka 23, misalnya begitu. Apa yang akan di-print? Oke, kita lihat. Dari baris ke-1 input bil. Saya inputkan di 23. Berarti bilnya berisi 20, angka 23 ya, 23. Kemudian baris kedua saya punya variabel, jadi saya buat tabel lagi seperti tadi. Thread sini bill, kemudian di sini sisa. Baris ke-1 bilnya 23,
3, sisanya belum ada. Gitu kan? Kemudian baris kedua, sisa diisi dengan bil modulo 2, 23, bilnya 23 modulo 2. 23 modulo 2 itu adalah 1. Dia masukkan ke dalam sisa, berarti sisanya 1. Bilnya masih 23, bil mah tidak berubah. Karena baris kedua itu hanya memanipulasi variabel sisa yang di sebelah kiri. Sebelah kanan hanya diambil datanya. Jadi kalau Anda lihat kalau ada operator assignment begini, yang di sebelah kanan ini, variabel sebelah kanan itu tidak berubah. Yang berubah adalah variabel yang ada di sebelah kiri. Berarti sisanya yang tadinya tidak ada diisi dengan angka 1. Jelas ya? Nah, kemudian if itu true dan false, menilai apakah sebuah pernyataan logika itu true atau false. Sisa sama dengan 0. Sisanya saat ini bernilai angka 1. Berarti pernyataan ini sisa sama dengan 0, dia bernilai berapa? Bernilai false. Sisa ini pernyataan logika. Ya kan? Sisa sama dengan sisanya adalah 1. 1 sama dengan 0. Berarti dia false. Kalau dia false, dia tidak melakukan ini. Tidak melakukan. Dia akan lari ke else. Else-nya ngeprint tulisan ganjil. Ya kan? Berarti di akhir algoritma, dia akan ngeprint tulisan ganjil. Selesai. Stop. Bagaimana kalau saya masukkan angkanya 20? Berarti bilnya pada awal 20. Kemudian 20 sisanya diisi dengan 20, bilnya 20 nih. 20 modulo 2 kan 0. 0 dimasukkan ke dalam variabel sisa. Di sini 0 berarti. Ininya tetap 20 bilnya. Sisanya jadi 0. Kemudian dia masuk ke sini. Sisanya kan 0. Variabel sisa isinya angka 0. Berarti pernyataan ini akan berapa? 0 sama dengan 0. True atau false? True. Karena dia true maka dia melakukan ini. Yaitu ngeprint tulisan genap. Tulisan ininya bagaimana? Diabaikan. Jelas ya? Jelas ya? Oke, saya kira itu. Hanya begitu saja. Ada if. Jadi if yang perlu Anda perhatikan adalah if. Sintaknya if, kurung buka, kurung tutup. Ini di sini adalah pernyataan logika. Isinya pernyataan logika. Dan di sini ada body jika ini bernilai true. Jika true dia melakukan ini. Jika false dia akan melakukan else yang di bawahnya. Ini percabangan, branching. Itu ya. Baik. Sekarang kita lihat lagi yang pernyataan yang lain. Nah, ada while sini. Oke. Kita membahas tentang while sini. Nah, kita lihat. While sama buat looping seperti for. Tetapi while itu adalah perilakunya adalah dia akan melakukan ini body while-nya di sini yang menjorok ke dalam ya. Ini body while. Ini body while-nya. Dia akan melakukan body while perintah yang ada di dalam body jika pernyataan ini bernilai true. Jadi sintaknya ada while kurung buka, ini pernyataan logika. Logical expression. Kita tahu sebuah pernyataan logika itu hanya punya dua nilai, true atau false. Jika ini bernilai true, maka dia akan melakukan ini. Ini kalau true, dia akan melakukan body while-nya, menjalankan. Begitu false, dia akan menghentikan. Break, selesai. Jelas ya? Jelas ya? Oke, kita lihat permasalahan kita sekarang. Saya hapus dulu nih. Oke, saya punya algoritma begini. Input ayam dan kambing, artinya ayam, kambing, artinya saya meminta dua inputan. Dua input. Dalam hal ini inputnya angka, berarti dua angka. Ya kan? Dua angka. Angka pertama akan disimpan. Angka pertama akan disimpan dalam variabel. Angka ke-1 disimpan dalam variabel ayam dan ini menyimpan angka yang kedua. Angka yang kedua.
Jadi dua inputannya, angka 1, angka 2. Angka 1 akan disimpan dalam variabel ayam dan angka 2 akan disimpan dalam variabel kambing. Jadi kalau saya masukkan misalnya jika saya tulisnya, jika dimasukkan angka 2,3, artinya variabel ayam akan berisi angka 2, ya kan? Variabel ayam ini berisi angka 2 dan variabel kambing berisi angka 3. Maksudnya begitu. Input ayam, kambing itu dia meminta dua inputan. Kalau saya inputkan 2,3 artinya 2-nya disimpan dalam variabel ayam, 3-nya disimpan dalam variabel kambing. Jelas ya? Oke. Kemudian di sini while-nya, pernyataan logika yang ada di dalam while ini adalah bahwa ayam kurang dari kambing. Ayam itu 2, saat ini 2 kurang dari 3. 2 kurang dari true. Kalau true dia akan melakukan ini. Anda lihat ketika dia true, dia akan memanipulasi variabel ayam. Artinya variabel ayam tidak akan selalu 2, dia akan berubah-ubah. Jelas ya? Oh, kalau sudah berubah-ubah variabelnya, kita buat trace table. Kita buat trace table nih. Trace table. Bengkok. Oke. Trace table. Yang akan berubah adalah variabel saya punya dua variabel, yaitu variabel ayam. Saya punya dua variabel, yaitu variabel ayam dan variabel kambing. Oke, kita lihat yang berubah variabel mana? Apakah dua-duanya berubah? Yang kita lihat saja di pernyataan ini, di pernyataan sini, adakah baris yang memanipulasi variabel ayam? Ada ini. Ini pernyataan yang memanipulasi variabel ayam. Apakah ada variabel yang memanipulasi variabel kambing? Tidak ada. Tidak ada. Berarti kambing akan tetap. Yaitu kambingnya dalam kasus kita, kambingnya isi angka 3. Dia akan ayamnya awalnya 2, 3 pasti sini 3 terus. Statis dia, tidak akan berubah-ubah. Baik, sekarang kita lihat. Ayam berisi 2, kambing berisi 2. Kita masuk ke baris ke ini. Baris kedua ya. Pada baris kedua pernyataannya, waduh, saya agak ini ke sini ya. Saya tulis ke sini. Kurang ambilnya. Oke, saya agak ke sini. Kita lihat ayam, kambing. Kemudian saya ingin mengevaluasi ini pernyataan ayam lebih dari kambing. Kan while itu harus mengevaluasi itu. Saya tulis ayam lebih dari, ini kan pernyataan ini. Kurang dari. Ayam kurang dari kambing. True atau false berarti. Ayam kurang dari kambing. Oke. Pada saat di baris kedua, pada saat pertama ayamnya 2, kambingnya 3, berarti 2 kurang dari 3. Ini true atau false? Ini bernilai true. Kalau dia bernilai true, berarti dia ngeprint halo algoritma. Dan kemudian ayamnya dimanipulasi. Variabel ayam saat ini variabel ayam kan berisi 2, ya kan? Kemudian di looping yang kedua variabel ayam akan dimanipulasi dengan ditambah 1. Ayam yang ada ditambah 1, dimasukkan ke variabel ayam. Ayam lama itu kan 2, ditambah 1 jadi 3, berarti variabel ayamnya jadi 3. Karena ayam yang lama 2 ditambah 1 jadi 3, dimasukkan ke ayam. Yang tadinya 2 menjadi 3. Looping yang pertama. Kemudian berarti pernyataan ini kambingnya tetap. Pernyataan ini akan menjadi 3 kurang dari 3. True atau false? Ini adalah pernyataan yang false. Ya kan? Karena dia pernyataannya false, maka dia akan stop, tidak melakukan ini, tapi dia akan stop langsung. Berarti hanya 2 kali. Hanya 1 kali ini memanipulasi. Begitu saya print ayam berarti variabel ayam isinya adalah angka 3. Loopingnya dilakukan sebanyak 1-2 kali.
Kalau saya rubah nih, inputannya 2.5 sekarang. Oke, biar lebih panjang deh. Berarti kambingnya berisi 5. Ini akan berisi 5. Ini akan berubah nih, ya kan? Sekarang 5 saya ganti nih. Pernyataan ini akan menjadi 2 kurang dari 5 dan ini bernilai true. Kalau true, dia akan melakukan ke baris yang ini, ngeprint halo algoritma. Print algoritma, kemudian ayamnya ditambah 1. Ayam sama dengan ayam ditambah 1. Saat ini ayamnya 2. Ditambah 1 jadi 3. Berarti masukkan ke dalam variabel ayam. 3. Kambingnya berapa? Kambingnya tidak berubah, tetap 5. Berarti pernyataan, ini looping yang ke-1 nih. Looping 1, ini looping yang kedua. Berarti pernyataannya akan menjadi 3 kurang dari 5. True atau false? Masih true. Kalau true, dia akan ngeprint lagi tulisan halo algoritma. Kemudian si ayamnya ditambah 1, masukkan ke ayam. Berarti ayam saat ini kan 3, ditambah 1 menjadi 4. Ya kan? Jadi 4. Kambingnya tidak berubah, dia tetap 5. Tidak ada perintah yang memanipulasi kambing. Berarti pernyataan menjadi 4 kurang dari 5. True atau false? True. Karena dia masih true, dia melakukan lagi print halo algoritma lagi. 1 kali ngeprint lagi halo algoritma. Kemudian ayamnya ditambah 1 kali. Berarti 4 tambah 1, 5. Ini kambingnya tetap 5. Berarti pernyataannya menjadi 5 kurang dari 5. Ini true atau false? Ini false. Berarti break, selesai. Ya kan? Jadi berapa kali tulisan halo algoritma di print? Kita lihat. Pada saat sini dia ngeprint halo algoritma sekali. Pada saat di sini dia ngeprint halo algoritma sekali. Pada saat di sini 4 dia ngeprint algoritma sekali. Ya kan? Ini bernilai true print. Ini bernilai true print. Bernilai true print. Begitu di sini false, dia tidak ngeprint. Dia tidak melakukan. Berarti hanya 3 kali. Ya kan? Saat ayamnya 2, saat ayamnya 3, saat ayamnya 4. Pada saat ayamnya menjadi 5, dia akan tidak melakukan print itu. Jelas ya? Pada saat ayamnya 2, ngeprint halo algoritma. Pada saat ayamnya 3, karena masih kurang dari 5, print halo algoritma. Pada saat ayamnya 4, dia ngeprint lagi 3 kali. Berarti dia tidak melakukan 3 kali ngeprint. Saya kira itu saja untuk pertemuan ini. Itu saja, semoga bermanfaat. Thanks for everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.